Take one. No, no. Do you understand, Ron? Used against me? Hai, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Dan di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film dengan judul I Spit on Your Grave yang pernah dirilis pada tahun 2015. Film ini sendiri mengangkat kisah tentang perlakuan laki-laki mokondo alias laki-laki hidung belang yang sering melakukan tindakan pelecehan seksual kepada perempuan. Namun nih guys, yang ngebuat kita greget di film ini, kita bakalan diperlihatkan dengan ketidakadilannya hukum kepada wanita yang sering mendapatkan serangan tersebut. Ya 11-12 sama negara kita tercinta ini kayaknya ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk ke alur film ceritanya. Yes. Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang gadis bernama Angela yang pada kala itu tengah berada di sebuah psikiater untuk segera mengobati trauma berat. Dikarenakan memang sejak dulu Angela ini pernah mendapatkan serangan oleh beberapa pria sekaligus. Hal tersebut tentunya membuat Angela sangat susah bersosialisasi kepada siapapun, termasuk kepada salah satu teman sepekerjaannya. Pada suatu malam di saat Angela sudah pulang bekerja, tanpa sengaja Angela melihat sebuah lembaran brosur tentang perkumpulan komunitas dari korban penyerangan secara anu. Mengetahui hal tersebut, dia pun memutuskan untuk bergabung. Dan tujuannya bergabung ke komunitas itu, dia ini hanya ingin saling bertukar cerita dari setiap masa lalu pahit yang telah dialami oleh para korban yang lain. Perkumpulan itu sendiri ternyata dipimpin oleh seorang wanita bernama Lain dengan beberapa anggota diantaranya yakni Marla, Casey, dan seorang pria bernama Koska. Nah, kenapa si Bapak Koska ini mengikuti komunitas tersebut? Dikarenakan memang pernah pada suatu hari anaknya pernah menerima perlakuan nyeleneh oleh sang mantan pacarnya sampai membuat dia depresi. Lalu yang paling parahnya lagi, sang mantan ini malah menang di dalam persidangan di saat kasus itu terjadi dan terbebas dari jeratan hukum. Dan karena mendapatkan perlakuan tidak adil, sampai pada akhirnya anak dari si Bapak Koska ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. This is a sacred space where it is safe to share. Drinkers, get your fix of free coffee. Angela Jatrenka. Lucifer, I thought he was the devil. with angels, just wings and... Singkat cerita, di dalam perjalanan pulang dari komunitas itu, tiba-tiba saja Angela menerima godaan dari segerombolan pria hidung belang. Untungnya di sana ada Marla datang menolong dengan sedikit melontarkan kata-kata hinaan kepada para pemuda tersebut. You're gonna have to pay for it, cause I really can't see anybody fucking you for free. Don't mind them. The cops make them stupid. Dan setelah kejadian itu, hubungan persahabatan di antara mereka berdua semakin akrab dijalani setiap harinya. I just say whatever. I don't give a shit. I'm not sure that fixes anything yet. That was it. Di keesokan paginya, kini giliran seorang anggota yang bernama Casey yang pada kala itu sedikit bercerita tentang masalah keluarganya. Di sana, dia bercerita bahwa sang ayah tiri bernama Ron sering melakukan begituan kepada dirinya. Yang menjadi mirisnya lagi nih guys, meskipun Casey ini sering bercerita perlakuan bejat dari sang ayah tirinya itu kepada ibunya, ibunya ini ternyata malah mengabaikan kejadian tersebut seolah tidak terjadi apa-apa. Like I deserved it or some
Dan setelah mendengarkan kisah pahit dari perkataan Casey, Angel dan juga Marla lalu berniat memberikan pelajaran kepada ayah dari Casey, yakni Ron, agar tidak lagi melakukan perbuatan keji kepada Casey. Namun di dalam percakapan mereka, Angela dan juga Marla merasa tersinggung oleh perkataan dari seorang pria tua pemabuk yang telah menghinanya sebagai lonte jahanam. Dan di saat pria itu berjalan sempoyongan, Marla pun langsung mengerjainya sampai dia pun pipis di dalam celana. Is that how she likes it? Check it out. Some of this. See ya. Di keesokan paginya rencana pembalasan kepada Ron pun segera dimulai di saat Ron sudah pulang dari tempat kerjanya. Tanpa diduga nih guys, Marla pun dengan brutalnya langsung menghantam bagian kepala Ron menggunakan sebuah linggis, disusul dengan mengeluarkan kata-kata ancaman agar Ron ini bisa memperlakukan wanita secara baik, termasuk kepada anak tirinya, yaitu Casey. No. Do you understand, Ron? I'm gonna make you regret it. I don't know. It is different. Singkat cerita, kembali ke tempat komunitas para korban. Casey di sana kini mulai bercerita tentang perubahan sikap dari Ron yang telah memperlakukan dirinya semakin baik. Hal itu pun ternyata menandakan keberhasilan misi yang telah dilakukan oleh Angela dan juga Marla. Namun di saat Angela berniat mengajak Marla merayakan keberhasilannya itu, tiba-tiba saja tawarannya itu pun langsung ditolak. Dikarenakan pada hari itu Marla masih mempunyai urusan lain bersama dengan sang mantan pacar. Dan FYI aja, semenjak Angela bergaul bersama dengan Marla, kini dia pun secara perlahan-lahan mulai bisa bersosialisasi lagi terhadap orang lain termasuk kepada rekan kerjanya. Jadi bisa dibilang si Marla ini mempunyai positive vibes kepada orang terdekatnya ya. I'll try not to be so terrifying. Namun nih guys, di keesokan paginya di tempat perkumpulan, tiba-tiba saja Angela harus menerima kenyataan pahit. Dikarenakan dia ini menerima kabar tentang kematian dari sahabat dekatnya itu, yakni Marla. This is Detective McDillon. Tidak lama kemudian seorang detektif bernama Mike Dallon datang ke komunitas tersebut untuk mencari informasi tentang kematian Marla. Sementara itu, Koska yang sudah tidak mempercayai terhadap kinerja para detektif kepolisian, dia memutuskan untuk pergi dari tempat perkumpulan itu. Dylan is an invited guest. Beautiful girl is dead. Oscar. Di sisi lain, Angela yang merupakan sahabat dekat Marla, dia kemudian mulai bercerita kepada detektif agar segera menyelidiki mantan pacar dari Marla. Dikarenakan sebelum terbunuhnya, dia sempat mengatakan ingin bertemu dengan sang mantan pacarnya itu. Dan jika terbukti benar bila mantan pacarnya ini merupakan pelaku pembunuhan tersebut, maka detektif Mike Dallon harus berjanji untuk memberikan keadilan terhadap kasus yang telah dikerjakannya. I mean, I don't know. What? Nothing. And again, I didn't know your friend, but I'm really sorry about your friend. I am. Sepulang sudah berdiskusi bersama dengan sang detektif, Angela kemudian kembali menerima gangguan dari segerombolan pria hidung belang. Namun tanpa diduga, Angela ini di sana mulai berhalusinasi layaknya seorang psikopat dengan menghabisi satu persatu pria tersebut. Tetapi setelah tersadar dari imajinasinya, Angela langsung bergegas meninggalkan mereka semua. Di keesokan paginya, Angela pun di sana merasa kesal nih guys. Kenapa? Dikarenakan dia mendapatkan sebuah kabar buruk tentang tersangka pembunuhan Marla, yakni sahabatnya sendiri, malah terbebas dari jeratan hukum.
Di sana dia mulai meluapkan semua kekesalannya itu kepada sang detektif atas ketidakadilan pihak kepolisian menangani kasus sahabatnya tersebut. Fucking prove it. You didn't fucking prove it. Pada suatu malam, jiwa psikopat dari Angela pun kembali muncul dan di sana dia pun berniat untuk menghabisi mantan dari sahabatnya itu menggunakan cara dia sendiri. Kemudian, dengan berdandan layaknya wanita penghibur, Angela bergegas melancarkan aksinya dengan menggoda sang mantan sahabatnya itu yang diketahui bernama Nicholas. Setelah Nicholas sudah terpancing mengikuti Angela ke sebuah tempat sepi untuk dipaksa menghisap manuk dadalinya secara sadis, Angela pun langsung memotong barangnya Nicholas menggunakan sebuah pisau yang telah dia siapkan. Dan dikarenakan kejadian semalam, detektif Mike Dylan di sana mulai menemui Angela di tempat kerjanya dan sedikit menanyakan tentang kematian Nicholas. Namun dikarenakan tidak ada bukti sama sekali, membuat sang detektif pun tidak bisa menjadikan Angela sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Listen, you have to calm down, okay? She pretends like she can't hear it, but... Di keesokan paginya di dalam perkumpulan, di sana Angela pun dibuat kaget lagi dikarenakan Casey dengan raut wajah sedihnya, dia mulai bercerita tentang perlakuan dari si Capron yang kembali memakai dirinya. Sampai cerita tersebut membuat Koska merasa prihatin karena hal tersebut mengingatkannya kepada almarhum anak kandungnya dahulu. Hingga dia pun meluapkan semua kekesalannya itu dengan mengatakan bahwa hukuman yang pantas dialami oleh Ron, yakni sebuah hukuman dengan menancapkan sebuah besi panas ke bagian lubang ee-nya. Dan benar saja nih guys, pada suatu malam jiwa psikopat Angela pun kembali muncul untuk melakukan aksinya kembali dengan menggoda Ron menggunakan rayuan-rayuan manis. Me neither. Sehingga di saat Ron sudah terpancing mengantarkan Angela ke sebuah gedung tua untuk segera dipakai, tiba-tiba saja Angela langsung melakukan penyerangan kepada Ron. Sampai pada akhirnya dia pun tidak sadarkan diri. You're awake. Setelah sudah tersadar dari pingsannya, kini Ron mendapati keadaan dirinya sudah terikat di sebuah kursi. Dan di sana Angela mulai melakukan penyiksaan kepada Ron dengan memasukkan sebuah pipa panas ke arah lubang ee-nya. Yap, sebuah teori yang pernah diucapkan oleh Koska. Di keesokan paginya komunitas tersebut tiba-tiba saja didatangi lagi oleh detektif Mike Dylan bersama dengan detektif Boyd untuk menanyakan kematian Ron yang pasti berhubungan ke dalam komunitas tersebut. Membuat para detektif mulai mencurigai Koska sebagai tersangka utama dikarenakan tewasnya Ron sama seperti perkataan Koska sebelumnya, yakni sebuah besi panas yang menancap di bagian anunya. Okay. What about Cassie? Remember Cassie from group here? You can share. Get your hands off me! Mengetahui hal itu, Angela yang sudah merasa bersalah, dia kemudian mendatangi kantor polisi untuk segera menemui Koska. Untungnya, setelah interogasi panjang dan terbukti bila Koska ini tidak bersalah,
Akhirnya dia pun langsung dibebaskan. Koska dan juga Angela di sana mulai berbincang dengan Koska, bercerita tentang tragedi almarhum anaknya dahulu di saat tanda kutip diserang oleh seorang pria bernama Watson, sang pemilik gym. Tentunya membuat jiwa psikopat Angela pun kembali keluar dan dia kemudian langsung menargetkan Watson sebagai korban berikutnya. Di suatu pagi, Angela pun di sana mulai memata-matai aktivitas Watson di sebuah tempat gym. Namun sayang, rencana yang telah dilakukan oleh Angela ini tidak berjalan mulus ketika Watson mengetahui bahwa dirinya sedang diikuti. Why you following me? Dan dikarenakan dia ini memiliki tubuh yang sangat besar, secara mudah Angela pun berhasil dilumpuhkan. Namun untungnya di saat akan diserang, tiba-tiba saja Detektif Mike Dylan datang ke lokasi kejadian tersebut dengan menembak mati Watson. Now! Fuck you, pig! Nah guys, dikarenakan Angela ini pada kala itu berada di lokasi kejadian, dia kemudian langsung dibawa ke kantor polisi untuk segera diinterogasi lebih lanjut oleh Detektif Boyd. Dan ternyata Detektif Boyd ini telah mengetahui identitas asli dari masa lalu Angela yang sebelumnya telah dia sembunyikan, bernama asli Jennifer Hills, tetapi kita sebut aja Angela ya biar enggak pusing. Terus masa lalu dari Angela ini nanti kita bahas di alur cerita film lainnya ya guys. Kemudian di saat Angela akan diinterogasi lebih lanjut, tiba-tiba saja Koska pun datang ke kantor polisi dengan dipenuhi oleh luka darah di sekujur tubuhnya. Dan di saat di sana, dia ini malah mengaku bahwa dia adalah dalang di balik tewasnya semua korban yang sedang diusut oleh para detektif, termasuk kematian pacar Marla, Ron, dan juga si pemilik gym. I'm trying to help you out here. Like you care! Sehingga pada akhirnya yang awalnya Angela pada kala itu sudah menjadi tersangka utama, kini dia pun langsung dibebaskan dari semua tuduhannya tersebut. Tetapi secara diam-diam, pihak kepolisian sudah menerapkan pengawasan penuh kepada Angela. Pada suatu malam, dikarenakan dia ini merasa kesal karena terus-menerus diawasi oleh para pihak kepolisian, Angela yang sudah keluar jiwa psikopatnya secara diam-diam, dia pun meninggalkan apartemennya dan berdandan menggunakan setelan wanita penggoda untuk mencari para pria hidung belang di seluruh kota. Do you think I need a cock to protect me? No. Hey, honey. You have to wear a sheet to keep you from raping me? Sampai pada akhirnya, Angela pun kemudian bertemu dengan salah satu pria yang selalu menggoda dirinya pada dahulu kala. Dan di saat Angela akan melakukan pembunuhan kepada pria tersebut, ternyata Detektif Mike Dylan sudah ada di sana. Kini Angela pun langsung ditetapkan sebagai tersangka utama dalam dalang penyerangan-penyerangan sebelumnya. Used against me? Maybe. Oke, scene pun beralih ke psikiater dengan posisi Angela yang sudah menjadi seorang tahanan. Dan dapat disimpulkan bahwa konsultasi penyembuhan di awal film tadi ternyata berada di kantor kepolisian setelah semua insiden yang kita lihat sebelumnya. Tidak lama kemudian setelah sesi penyembuhan trauma itu sudah selesai, tiba-tiba saja Angela ini malah menerima sebuah serangan dari kedua orang wanita misterius yang berniat akan mencelakai dirinya. Namun secara mudah Angela pun dapat menghabisi kedua wanita tersebut. Namun tanpa sengaja dia ini malah refleks malah membunuh sang dokter psikiater. Sehingga pada akhirnya di akhir film terlihat Angela yang tengah berjalan meninggalkan ruangan psikiater dengan senyuman khas sang psikopat sadis.
So itu dia guys, sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Dan dapat disimpulkan benar-benar nggak adil ya dengan hukum yang telah beredar luas kepada seorang wanita telah mendapatkan serangan seksual. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan hari ini, boleh banget nih buat kalian buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas. So sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.